Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku MTs Negeri 1 Cilacap yang kami banggakan, pada pembelajaran jarak jauh tahap kelima ini di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, khususnya kelas 9, kita akan membahas tentang soal-soal PTS semester 1. Namun yang kita ambil, yang kita bahas hanya beberapa saja dari soal yang telah diberikan kepada kalian. Pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, catatan sejarah Cina. 2, berita Jepang. 3, catatan Ibnu Battuta. Dan yang keempat, catatan perjalanan Marco Polo. Memperhatikan pernyataan di atas yang merupakan bukti-bukti pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4, 1 dan 2. Maka jawaban yang sesuai bukti masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah nomor 1 dan nomor 2. Berarti jawabannya adalah D. Yang kedua, para saudagar muslim yang masuk ke Indonesia sebagian ada yang menikah dengan wanita-wanita pribumi, yang mana para wanita yang mau dinikahi telah terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagai bukti mereka telah masuk Islam. Proses interaksi sosial melalui pernikahan tersebut merupakan bukti masuknya Islam ke Indonesia melalui perkawinan. Ini salah satu cara para saudagar muslim menikah dengan wanita-wanita pribumi, yaitu wanita pribumi diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Selanjutnya, Kerajaan Demak sepeninggal Sultan Trenggono mengalami masa kemunduran. Hal ini disebabkan adanya konflik perebutan kekuasaan. Dan pada akhirnya pusat kerajaan Demak dipindahkan dari Demak ke Pajang. Proses pemindahan pusat kerajaan Demak ke Pajang dilakukan oleh Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan Islam dengan mudah diterima masyarakat dan berkembang dengan cepat di Indonesia adalah, jawaban yang sesuai adalah penyebaran Islam dilakukan dengan damai dan tanpa kekerasan. Inilah faktor kenapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai 2 orang sastrawan yang masyhur. Jawaban yang sesuai adalah Hamzah Fansuri dan Nuruddin Araniri. Selanjutnya, Sultan Zainal Abidin, seorang sultan yang berhasil mengantarkan kerajaan Samudra Pasai mencapai masa keemasan. Beliau seorang sultan yang sangat aktif dan mempunyai semangat yang tinggi dalam usaha menyebarkan Islam ke wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi. Usaha dakwah tersebut beliau lakukan dengan cara mengirimkan para mubalik atau juru dakwah. Di antara mubalik atau juru dakwah yang ditugaskannya untuk menyebarkan Islam di Jawa dan Sulawesi adalah Maulana Ibrahim dan Maulana Ishak. Selanjutnya, lembaga pendidikan yang keberadaannya sudah cukup lama di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa dan mampu mempertahankan eksistensinya. Dari berbagai ujian yang selalu datang seiring dengan perkembangan dan berbagai perubahan zaman, lembaga ini mempunyai karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah pesantren. Kemudian Kerajaan Islam Mataram berdiri pada tahun 1586 Masehi. Pendirinya Raden Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Selanjutnya, di wilayah Indonesia bagian timur berdiri kerajaan Islam yang cukup besar. Kerajaan ini pernah mencapai masa kejayaan, yaitu saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai seorang sultan yang mempunyai sifat sangat pemberani. Hal ini dapat dibuktikan dengan keteguhan dan keberaniannya dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Dan atas keberaniannya, Sultan Hasanuddin mendapatkan gelar langsung dari Belanda sebagai si ayam jantan dari timur.
Sultan Hasanuddin adalah Sultan Kerajaan Islam Goa dan Talo, atau yang sekarang terkenal dengan nama Kerajaan Makassar. Demikian pembelajaran jarak jauh tahap kelima mata pelajaran sejarah dan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan penulisan, kekhilafan, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.